Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi dengan Anda. Dan pada video kali ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Jika sebelum-sebelumnya atau di video-video sebelumnya saya menggunakan bahasa Inggris, namun pada edisi kali ini saya kembali menyapa Anda untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam diskusi di channel ini. Ya, untuk ke depan saya akan mengkombinasikan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia bergantung dengan tema yang akan dibawakan, karena tujuan dari channel ini adalah untuk memberikan diskusi kepada Anda semua, dan saya menggunakan bahasa Inggris di beberapa video saya yang sebelumnya adalah untuk berdiskusi dan berusaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat-masyarakat yang ada di luar Indonesia. Tentu ini tujuannya adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada seluruh masyarakat yang lebih luas. Nah, dalam video kali ini saya kembali menyapa Anda untuk berdiskusi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pembahasan dari tema-tema sebelumnya kemungkinan bersifat universal dan sangat istilahnya sangat memberikan dampak dan memberikan pengaruh terhadap perubahan dunia global ya. Salah satunya adalah saya pernah membahas bagaimana tentang imperialisme, kemudian persoalan-persoalan seperti di perairan Somalia dan seterusnya. Dan pada video kali ini kita akan kembali membahas topik yang mana topik ini merupakan sebuah hal yang tentunya bukan hal yang baru sebetulnya di Indonesia, yaitu tentang pengajaran ya, pengajaran. Karena pengajaran ini merupakan ujung tombak dari profesi seorang guru ataupun dosen ataupun praktisi pendidik yang ada di Indonesia. Karena memang ketika guru-guru mengajar dalam hal ini ya, guru kelas ataupun guru mapel, itu ternyata ketika mereka mengajar dan jika dilihat dari kejadian-kejadian atau momen-momen yang sudah berlalu, kebanyakan guru-guru kita ketika mengajar itu tidak maksimal, dalam artian mereka tidak atraktif, tidak mengajar seperti layaknya orang yang sedang mengentertain siswanya. Karena pada dasarnya mengajar itu butuh entertain. Nah, kenapa guru yang non pendidikan atau profesi yang non pendidikan biasanya dalam mengajar itu lebih baik kualitasnya daripada guru yang berpengalaman ataupun guru yang berlabel sarjana pendidikan? Tapi nggak semua ya, memang hanya sebagian. Ini akan kita coba kaji pada episode kali ini. Ayo kita jadi guru sejenak. Profesi guru merupakan sebuah profesi yang sangat terhormat, kemudian sangat fundamental dalam pendidikan di Indonesia. Karena memang ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka semua itu akan tertuju kepada sang aktor, yaitu guru. Ya, guru itu bisa guru mapel, bisa guru kelas ataupun dosen. Karena di sektor ini yang namanya pendidik itu sangat identik dengan guru, sampai ada Hari Guru Nasional. Bahkan sampai ada himne guru. Kita jarang mendengar hari dosen, hari praktisi pendidik. Yang ada adalah hari guru, karena semuanya mengacu kepada pendidik, yaitu guru. Bahkan kalau profesor itu sebutannya kalau di bahasa Indonesia adalah guru besar di bidang yang tentunya ditekuni oleh beliau. Nah, ketika kita berbicara kepada kualitas pendidikan Indonesia, tentu ini memang hal yang sangat fundamental untuk dikaji. Karena memang pendidikan di Indonesia itu kalau misalkan dikomparasikan dengan negara tetangganya, katakanlah seperti Malaysia, Brunei, bahkan Singapura, maka Indonesia dalam hal ini mohon maaf agak ketinggalan dengan kompetitor negara tetangganya. Ya tentu semuanya ini alasannya bermacam-macam dan multifaktor ya, karena memang
masyarakat di Indonesia juga butuh perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam pola pikir ataupun mindset dalam pendidikan di Indonesia. Nah, kita kembali kepada topik pokok permasalahannya. Guru biasanya ketika mengajar di kelas itu mereka akan membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu. Kalau dosen biasanya akan membuat rencana pembelajaran per semester lengkap dengan prota, promes, kemudian jurnal mengajar, topik permasalahan, pembahasannya apa. Bahkan UTS dan UAS biasanya ditulis dalam satu rangkap ketika sebelum menjelang pembelajaran atau kontrak kuliah. Ya biasanya seperti itu. Nah, sedangkan ketika ada non pendidik atau guru non pendidikan mengajar, katakanlah ada kuliah pakar atau misalkan ada seorang pilot disuruh ngajar, disuruh memberikan sambutan atau mungkin pengarahan, entah itu pengarahan narkoba atau bagaimana, ataupun ada seorang dokter ataupun ada seorang pilot ataupun ada mungkin praktisi-praktisi seperti IT. Mereka ketika mengajar cenderung lebih atraktif dan cenderung lebih entertain kepada audiens. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Biasanya kan seorang guru yang wajib mengentertain kepada siswanya. Kenapa malah kebalik? Ya tapi enggak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi begini, seharusnya mengajar itu memang harus atraktif dan entertain. Ya saya tidak mengatakan semua, tapi memang kebanyakan seperti itu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Guru ya ketika memutuskan untuk kuliah di sarjana pendidikan ataupun pengajaran, ya memang sih sebetulnya mendidik dan mengajar itu dua hal yang berbeda ya. Ibaratkan dua kutub mata uang, dia berbeda tapi sama, nggak bisa disamakan, nggak bisa dilepaskan gitu. Karena orang yang mengajar belum tentu bisa mendidik, tapi orang yang mendidik sudah pasti bisa mengajar. Ya, kita kembali saja kepada sarjana pendidikan di Indonesia. Jadi ketika mereka kuliah di sarjana pendidikan atau Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, mereka sejak dini, sejak semester awal akan diajarkan bagaimana cara mengajar, kemudian diajarkan bagaimana untuk mengelola kelas, diajarkan juga untuk membuat administrasi yang banyak sekali. Seperti contoh membuat RPP, membuat prota promes, membuat bagaimana menit kesekian harus mengucap salam, menit kesekian harus mengajar, menit kesekian harus menyampaikan materi, menit kesekian harus mengolah data, menit kesekian harus menutup pertemuan. Itu pun harus dibuat sebelum semester dimulai. Dan itu banyak sekali, sampai tebel ya mungkin. Ini yang membuat guru-guru di Indonesia menjadi kurang leluasa untuk bisa entertain kepada siswanya, karena mereka dalam tanda kutip ya biasanya lebih takut kepada hal-hal yang bersifat administratif. Kemungkinan ketika mereka akreditasi ataupun ada sidak dari dinas pendidikan, yang ditanya bukan masalah entertain atau bagaimana mereka mengajar bagus, tidak. Yang ditanya adalah administrasinya, bagaimana RPP-nya, bagaimana kurikulumnya sudah sesuai atau tidak dengan RPP, bagaimana media pembelajarannya, sehingga ruh yang sebenarnya atau the essential thing dari sebuah kegiatan teaching tidak ditanya biasanya. Yang terpenting bagaimana mereka menuntaskan atau menyelesaikan hal-hal yang bersifat administratif. Jadi mereka seolah-olah terkekang dari sebuah skenario yang dibuat oleh guru sendiri atau guru kelas atau guru mapel. Karena kalau sarjana pendidikan itu banyak ya, ada sarjana pendidikan SD, ada PIAUD, ada PGMI. Sehingga walaupun guru-guru sebetulnya bekerja di sekolah itu hanya sekian jam, ya hanya setengah hari, mungkin maksimal jam 2, sebetulnya di rumah mereka bekerja. Mereka harus menyelesaikan administratif. Dan ini yang menyebabkan mereka menjadi terkekang atau terkurung dalam circle yang seperti itu. Berbeda dengan orang yang non kependidikan seperti dokter, pilot, ataupun orang-orang yang berprofesi sebagai non pendidikan. Mereka tidak terikat dengan circle yang seperti itu. Karena mereka tidak tahu. Yang penting mereka mengajar bagaimana caranya mengentertain, how to entertain the audience ketika mereka ada di kelas.
Bukan seperti guru-guru yang saat ini ataupun dosen-dosen yang sebetulnya lebih takut ya ketika ada akreditasi, ada sidak. Jadi ini memungkinkan bahwa guru-guru ataupun profesi pendidik yang ada di Indonesia menjadi terkekang ya dari circle yang mereka buat sendiri. Kenapa? Ya karena sudah terlanjur seperti ini. Akhirnya ya mereka mau nggak mau takut dengan hal yang demikian. Mereka kalau dipanggil kepala sekolah, ya yang ditanya adalah administratifnya. Hal-hal yang urgent seperti gimana mengajarnya, ya nggak ditanya. Bagaimana RPP-nya, bagaimana hal-hal yang bersifat administratif itu yang ditanya biasanya. Jadi sebetulnya hal ini harus diperbaiki. Bukan lagi masalah tentang administrasi. Administrasi memang perlu, tetapi marilah bagaimana cara mengajar dengan baik itu diperhatikan. Apalagi mengajar yang secara tekstual. Kan kebanyakan guru-guru kalau misalkan sudah terkekang oleh skenario RPP yang mereka buat, mereka cenderung tekstual, bukan kontekstual. Sehingga yang terjadi adalah murid-murid ketika salah menyebutkan satu kata saja atau satu terminologi saja dianggap salah. Padahal itu bersifat kontekstual, bukan tekstual. Nah, guru-guru yang semacam ini, apalagi guru-guru yang senior, biasanya lebih menekankan kepada kecerdasan kognitif. Padahal kecerdasan itu bukan hanya kognitif, ada efektif, ada psikomotor. Nah, guru-guru yang semacam ini juga biasanya kebanyakan guru-guru yang tidak suka dengan pelajaran-pelajaran yang bersifat kinestetis, pelajaran seni. Mereka lebih pelajaran-pelajaran yang bersifat umum seperti bahasa Indonesia, matematika, fisika, dan kimia, dan cenderung tekstual. Kenapa? Karena circle-nya dari dulu ketika kuliah sudah seperti itu. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? What should we do? Jadi pertama ya harus diubah ya, bahwa ketika kuliah pendidikan atau sarjana pendidikan tidak melulu tentang bagaimana mengelola kelas, tidak melulu tentang bagaimana cara membuat RPP yang baik. Bagaimana yang terpenting adalah how to entertain, bagaimana cara mendidik, bagaimana cara memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak ditemukan di tempat lain ketika mengajar. Anggaplah kelas itu merupakan sebuah hal yang baru bagi guru. Jadi misalkan dari seminggu Senin sampai Sabtu mengajar. Jadi jangan jadikan kelas itu semacam hal yang tidak berubah. Misalkan Senin ya besok ngajar seperti biasa. Jangan. Karena kalau seperti itu Anda akan terjebak dalam circle Anda sendiri. Ya jadikan kelas itu senantiasa adalah hal yang baru. Senin misalkan Anda ketemu dengan siswa. Besok hari Selasa Anda ketemu dengan siswa itu lagi. Jangan jadikan siswa itu sebagai orang yang sama. Jadikanlah mereka seolah-olah orang yang tidak Anda kenal sebelumnya. Jadikanlah kelas Anda ketika mengajar adalah kelas yang tidak pernah Anda ajarkan sebelumnya. Anggap saja seperti itu. Kenapa? Karena dengan seperti itu Anda akan mengentertain diri Anda sendiri. Ya seperti ketika Anda melihat orkestra, di situ kan banyak instrumen musik yang sangat menawan, sangat atraktif. Jadi guru harus seperti itu. Kalau perlu harus seperti sirkus di kelas. Karena kalau di kelas itu siswa itu perlu yang namanya entertain. Di rumah mereka sudah katakanlah ada problem di rumah. Jadi guru tugasnya harus mengentertain. Sama seperti di orkestra. Ya seperti Mas Adi MS ketika jadi orkestra, itu keren itu. Jadi aransemen seperti itu. Ya mudah-mudahan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan guru mudah-mudahan tidak hanya bisa mendidik, tidak hanya bisa mengajar, tetapi juga bisa membuat perubahan yang cukup signifikan untuk dirinya sendiri dan juga untuk anak didiknya yang tercinta. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.